Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Alfi Nabila dengan NIM 310123023760. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan ujian akhir semester pada kuliah Big Data dengan pengaplikasian Krips DM, yaitu dengan model forecasting dengan studi kasus prediksi konsumsi listrik harian suatu gedung. Baik, saya akan membacakan konteks dan perspektifnya terlebih dahulu. Manajemen gedung perkantoran menghadapi tantangan dalam mengelola konsumsi listrik harian secara efisien. Konsumsi listrik yang tidak terprediksi dapat mengakibatkan pemborosan energi, kenaikan biaya operasional, serta potensi penalti akibat penggunaan daya yang melebihi batas dengan penyedia listrik. Dalam beberapa bulan terakhir, gedung tersebut mengalami fluktuasi konsumsi listrik yang signifikan karena variasi dalam pola aktivitas penghuni, perubahan suhu lingkungan, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak terjadwal. Manajemen menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi kebutuhan listrik harian di masa depan akan membantu mengoptimalkan distribusi daya, merencanakan penghematan energi, serta mengurangi dampak lingkungan. Oleh karena itu, tim manajemen memutuskan untuk memanfaatkan data historis konsumsi listrik harian gedung tersebut yang mencakup variabel-variabel seperti suhu, kelembapan, hari kerja atau libur, serta jam operasional. Dilanjutkan dengan business understanding. Gedung perkantoran menghadapi tantangan dalam mengelola konsumsi listrik harian yang efisien karena fluktuasi kebutuhan energi yang dipengaruhi oleh aktivitas penghuni, cuaca, dan pola penggunaan perangkat listrik. Ketidakmampuan untuk memprediksi kebutuhan listrik dengan akurat sering kali mengakibatkan pemborosan energi dan biaya operasional yang tinggi. Pihak manajemen gedung menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi konsumsi harian listrik harian dengan model forecasting akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional. Dengan menggunakan prediksi yang akurat, manajemen dapat mengatur alokasi daya dengan lebih baik, merencanakan strategi penghematan energi, serta mengurangi risiko denda akibat penggunaan daya melebihi kontrak dengan penyedia listrik. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan dataset historis konsumsi listrik harian yang mencakup faktor-faktor pendukung seperti suhu, kelembapan, dan pola aktivitas penghuni. Model forecasting yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan energi, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan menekan biaya operasional gedung secara keseluruhan. Dilanjutkan dengan data understanding. Data sort adalah data yang digunakan untuk menganalisis. Data ini diperoleh dari sumber publik yang menyediakan data historis konsumsi energi suatu gedung. Dan di sini saya memberikan 3 atribut, yaitu ID pelanggan, identifikasi unik untuk setiap pelanggan, date or time, data dan tanggal pengukuran konsumsi energi, dan energy consumption atau KWH, jumlah energi yang dikonsumsi oleh suatu gedung pada waktu tertentu diukir dari kilowatt jam atau KWH. Dan labelnya di sini adalah dari energy consumption atau KWH, jumlah energi yang dikonsumsi oleh suatu gedung pada waktu tertentu diukur dalam kilowatt jam atau KWH. Selanjutnya yaitu data preparation. Sini yang sudah saya bacakan tadi untuk atributnya, tidak ada missing value dan
bertipe integer semua, dan masuk ke tahap modeling. Sebelum masuk ke tahap modeling, saya akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Baik, di sini saya menyiapkan data sebanyak 200 data, dan untuk data training berjumlah 100 data, untuk data testing berjumlah 20 data, dan untuk data scoring berjumlah 10 data. Baik, saya akan masuk ke RapidMiner untuk pengaplikasian model. Set terlebih dahulu untuk memudahkan pengenalan file. Luas forecasting training. Baik, di sini saya akan menambahkan read Excel terlebih dahulu. Selanjutnya, windowing. Dan yang terakhir, linear regression. Baik, saya akan add datanya terlebih dahulu. Sini ada sebanyak 100 data. Baik, kita akan ubah dulu untuk tipenya single. Atributnya adalah energy consumption. Window size-nya adalah 5. Saya ambil 5 saja. Dan sini horizon atributnya adalah energy consumption. Untuk linear regression tidak ada yang diubah, dan saya akan dan inilah untuk hasil dari data training. Di sini linear regression-nya min 0,209 dikali energy consumption, 0,059 dikali energy consumption, dan 239,650. Baik, saya akan lanjutkan ke tahap testing. Saya akan beri nama terlebih dahulu, seperti tadi. Read Excel. Windowing. Saya akan tambahkan semua dulu agar memudahkan nantinya. Linear regression. Apply model.
Dan yang terakhir adalah performance. Menggunakan performance regression. Baik, saya akan tambahkan datanya terlebih dahulu. Data training. Next saja. Data testing. Baik, kita akan atur dulu untuk windowing-nya. Ini single, energy consumption, ini 5, dan untuk horizon atributnya juga energy consumption. Di sini sama, single, untuk atributnya energy consumption, dan untuk horizon atributnya energy consumption. Baik, akan saya run. Dan inilah tentu hasil dari data testing. Ini untuk performance-nya, dan ini adalah hasilnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk data scoring-nya. Yang sudah saya lakukan di awal tadi, saya akan set terlebih dahulu agar memudahkan untuk pengenalan data atau file. Create Excel. Windowing. Linear regression. Dan yang terakhir adalah play model. Baik, saya akan tambahkan datanya dulu. Data training. Next saja. Lanjutkan data dengan data scoring, yaitu next. Akan kita setting juga di sini single sama seperti tadi juga. Dari atributnya energy consumption, di sini saya ubah 5. Di sini horizon atributnya energy consumption sama single atributnya energy consumption ubah 5, dan di sini saya nonaktifkan untuk create horizonnya. Baik, saya akan run, dan inilah hasilnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk PowerPoint-nya. Saya sudah jelaskan tahap modeling dari
eh, data training, testing, dan scoring. Saya sudah jelaskan tadi, dan dilanjutkan dengan deployment-nya adalah menampilkan grafik konsumsi listrik historis per hari, memvisualisasikan tren konsumsi dengan indikator batas maksimum yang dapat disesuaikan, dan menampilkan prediksi konsumsi listrik harian untuk periode tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.